Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihma Dwi Agusti dari kelas 3D Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2323290062. Baiklah, materi pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Nah, menurut para ahli atau menurut CH Norskort, organisasi itu adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota, sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk beberapa tujuan yang lebih jelas. Selanjutnya itu menurut Lois Allen. Nah, organisasi itu adalah sebuah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun sebuah hubungan untuk sebuah tujuan. Nah, yang membuat anggota organisasi itu saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai sebuah tujuan. Organisasi sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya itu ada iklim organisasi. Apa sih itu iklim organisasi? Nah, iklim organisasi itu adalah sebuah kondisi yang dihasilkan dari interaksi antara sistem sosial organisasi dalam lingkungan eksternal. Nah, iklim organisasi itu mengacu pada susunan atmosfer yang dirasakan oleh anggota organisasi, yang terdiri dari beberapa persepsi mereka tentang norma, nilai prinsip, dan praktik yang berlaku di dalam organisasi. Selanjutnya ada iklim organisasi sekolah. Menurut Robbins 1994 mengemukakan bahwa suatu organisasi itu merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan suatu batasan yang relatif dapat didefinisikan. Relatif bekerja terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok tujuan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada Paskibra atau Pasukan Pengibar Bendera. Terus yang kedua itu ada Pramuka atau Praja Muda Karana. Yang ketiga itu ada OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Dan yang terakhir itu ada PMR, Palang Merah Remaja. Sebenarnya masih banyak lagi organisasi-organisasi yang ada di sekolah, cuman saya mengambil hanya 4 contoh saja. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan iklim organisasi sekolah. Itu ada 10. Yang pertama itu ada membangun komunikasi yang efektif. Terus yang kedua, menetapkan visi dan misi yang jelas. Yang ketiga, itu pengembangan profesional untuk guru. Yang keempat, itu mendorong kerjasama tim. Yang kelima, itu memberikan penghargaan atau pengakuan. Terus yang keenam, itu menciptakan lingkungan yang inklusif atau lingkungan yang nyaman. Terus yang ketujuh, itu keterlibatan antara orang tua dan komunitas misalnya seperti guru atau pihak yang terlibat di dalam suatu pendidikan. Yang kedelapan itu adanya fasilitas yang mendukung. Terus yang kesembilan itu ada program kesejahteraan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi atau umpan balik. Nah, baiklah, di sini kita sudah memasuki materi akhir ya. Yang terakhir itu adanya faktor penentuan iklim organisasi sekolah. Nah, di sini saya mendapatkan ada 9 faktor. Yang pertama itu ada faktor kepemimpinan. Yang kedua, ada faktor budaya atau budaya sekolah. Terus yang ketiga itu adanya komunikasi. Yang keempat, adanya keterlibatan anggota. Yang kelima, itu kesejahteraan emosional. Terus yang keenam, itu fasilitas dan sumber daya. Yang ketujuh, itu hubungan interpersonal. Terus yang kedelapan itu adanya kebijakan dan praktik sekolah. Dan yang terakhir itu partisipasi orang tua dan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.